Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan membahas sebuah teori yang lahir dari seorang pemikir yang berasal dari Prancis. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Tribekti Wayu Priani, NIM 094 dari kelas Sosiologi 2018 C. Oke, adapun teori tersebut adalah teori sosial milik Pierre Bourdieu. Nah, teori ini itu membahas mengenai bagaimana sih di dalam masyarakat tersebut itu seperti apa gitu loh. Ada apa aja sih dalam masyarakat yang dilihat oleh perspektifnya dari Bourdieu itu seperti apa. Nah, di dalam masyarakat itu kan pastinya akan mengalami sebuah perubahan ya, perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Adapun dari perubahan tersebut itu seperti apa sih? Ada apa aja sih perubahan yang ada di dalam masyarakat tersebut? Bisa dikatakan sih perubahan di dalam masyarakat itu bisa dimulai dari cara pandang mereka, kemudian lingkungan sekitar mereka, bahkan perilaku sosialnya juga bisa berubah seiring berjalannya waktu. Bourdieu adalah salah satu dari sekian pemikir yang pada awalnya itu terpengaruh oleh teori milik dari Karl Marx. Jadi untuk menciptakan teorinya sendiri, Bourdieu ini pada awalnya memandang ya istilahnya seperti kiblatnya itu dia melihat dari teori miliknya Karl Marx, yang kemudian Pierre menemukan teorinya sendiri mengenai relasi-relasi kuasa yang berperan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam lagi ya, nanti kita akan membahas nanti aku akan membahas mengenai 3 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai riwayat kehidupannya Pierre sendiri, kemudian kedua adalah akar pemikiran dari Pierre Bourdieu, dan yang terakhir adalah teori habitus milik Pierre Bourdieu. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu riwayat hidup Pierre Bourdieu. Dari beberapa literatur ditemukan mengenai riwayat hidup Bourdieu. Ia lahir di desa Dinguin, tepatnya di Prancis Selatan, lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1930. Ayahnya adalah seorang petugas pos di desa. Jadi pada awalnya ini Pierre ini mengempu pendidikan dalam bidang filsafat, kemudian setelah ia lulus, ia menjalankan karir sebagai seorang guru di salah satu universitas di Prancis tersebut ya. Kemudian hingga bertambah seiring waktu, karir dari Pierre sendiri semakin meningkat, dan adapun prestasinya itu juga semakin banyak menjadi perhatian orang gitu ya pada saat itu di Prancis. Kemudian dari aktivitas intelektual tersebut dan kegiatan sosialnya inilah yang membuahkan penghargaan untuk Pierre Bourdieu sendiri ya, karena kepintarannya tadi ya, kepintarannya sangat cemerlang banget tadi, dia mendapatkan penghargaan untuk dirinya. Oke, memasuki pembahasan yang kedua yaitu mengenai akar pemikiran dari karya Pierre Bourdieu sendiri. Karya Pierre Bourdieu ini kan seperti yang aku jelaskan tadi dibangun atas dasar teori yang sudah ada sebelumnya ya. Seperti kayak kiblatnya, apa sih pandangan awalnya dia untuk mencetuskan teorinya sendiri yang menjadi bahan kajiannya untuk membentuk ya hasil pemikirannya dia sendiri. Jadi dijelaskan tidak hanya Karl Marx saja yang menjadi bahan kajiannya untuk menciptakan teorinya sendiri, ada banyak ya, diantaranya ini ya. Kemudian karya Bourdieu sendiri juga dipengaruhi oleh antropologi dan sosiologi tradisional yang kemudian ia sintesiskan sendiri ke dalam teorinya sendiri, yang nanti pada akhirnya akan terciptalah sebuah teori milik Pierre Bourdieu sendiri. Dari Bourdieu sendiri mengatakan apa sih yang ia dapatkan dari teori-teori yang sudah ada yang dari tokoh-tokoh sebelumnya, yaitu yang pertama yaitu dari teori pemikiran yang berasal dari Weber yang mengatakan bahwa memperoleh dominasi dari sistem simbolik dalam kehidupan sosial, serta gagasan mengenai tatanan sosial yang kemudian ia transformasikan oleh Bourdieu ke dalam teori mengenai rana-rana yang nanti menjadi salah satu kunci penting ya dalam teorinya milik Bourdieu sendiri. Kemudian
ada juga pemikiran dari Karl Marx yang mana ia mengatakan dia memperoleh mengenai antara pemahaman tentang masyarakat sebagai penambah hubungan sosial yang kemudian ia kembangkan lagi oleh Bourdieu sendiri dalam teori sosial dari praktik sosial. Ini akan menjadi salah satu kunci yang terpenting mengenai teori milik Bourdieu sendiri. Oke, teori yang dikemukakan oleh Bourdieu ini disebut sebagai teori struktural konstruktif atau sering juga disebut sebagai teori praktik sosial ya. Adapun konsep penting yang perlu diingat mengenai teori praktik sosialnya Bourdieu yaitu diantaranya yang penting banget harus diingat. Yang pertama adalah habitus, yang kedua adalah arena atau rana atau medan atau bahasa lainnya adalah field, dan yang kemudian selanjutnya adalah kekerasan simbolik, kemudian modal, dan yang terakhir adalah strategi. Ini adalah beberapa kunci yang penting perlu diingat dari teorinya milik Bourdieu tersebut, teori mengenai praktik sosial. Nah, oke, kita akan mulai membahas mengenai teorinya Bourdieu sendiri yang membahas khusus tentang teorinya milik Pierre Bourdieu ini, yaitu teori habitus. Oke, konsep habitus ini menurut Bourdieu merupakan sebuah pembatinan nilai-nilai sosial budaya yang beragam dan rasa permainan atau istilahnya feel for the game yang melahirkan bermacam gerakan yang disesuaikan dengan permainan yang sedang dilakukan. Nah, habitus sendiri ini merupakan hasil internalisasi struktur dunia sosial atau struktur sosial dibatinkan atau istilahnya itu kayak dirasakan itu loh. Habitus ini ya erat kaitannya dengan field atau yang tadi seperti medan, rana, dan arena yang karena praktik-praktik atau tindakan agen atau juga disebut sebagai individu merupakan habitus yang didapatkan dalam field tadi ya, sehingga terciptalah habitus yang dipahami sebagai aksi budaya dari hasil dari ya yang dihasilkan dari agen tersebut. Field sendiri dalam konsep habitus yang tadi udah dijelaskan yaitu diantaranya medan, rana, arena merupakan ruangan sebagai tempat para aktor atau agen sosial saling bersaing atau saling berkompetisi ya. Untuk apa? Ya, untuk mendapatkan berbagai sumber daya material maupun kekuatan simbolik. Persaingan dalam konsep field ini juga mempunyai tujuan, yaitu tujuannya apa? Untuk memastikan perbedaan dan juga status faktor sosial yang digunakan sebagai sumber kekuasaan simboliknya. Kemudian dikatakan dalam konsep habitus sendiri, aktor atau agen ini bertindak bukan seperti seorang bonek, bukan seperti sebuah boneka ya, atau sebuah mesin yang untuk bergerak saja perlu perintah, tetapi agen adalah individu yang bebas bergerak sesuai dengan kehendaknya. Tapi di satu sisi ya, agen ini tuh merupakan individu yang terikat dalam sebuah struktur sosial. Walaupun terikat dalam suatu struktur sosial ini, dia agen ini tetap bisa atau dapat bergerak ya sesuai dengan keinginannya sendiri, sesuai kehendak, tidak perlu diperintah seperti yang disebutkan tadi, tidak seperti boneka atau seperti mesin ya atau robot seperti itu. Untuk bergerak aja perlu diperintah, tidak seperti itu. Dikatakan habitus ini itu dapat bertahan lama, namun dapat juga berubah seiring berjalannya waktu, seperti yang dijelaskan pada awal ya kan. Di dalam masyarakat itu pasti seiring berjalannya waktu pasti mengalami sebuah perubahan dan juga perkembangan. Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan sosial, yang artinya habitus sebagai struktur yang menstruktur sosial, dan juga habitus sebagai struktur yang terstruktur seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan modal, yang mana modal ini adalah yang tadi udah dijelaskan ya, termasuk kata kunci penting dari teorinya praktik sosial milik Bourdieu. Nah, modal dalam pengertian Bourdieu sendiri sangatlah luas, karena modal ini tuh dapat mencakup seperti modal sosial, modal budaya, modal ekonomi, dan modal simbolik. Dan modal merupakan bagian penting ya dalam field. Kenapa sangat penting dikatakan ya, karena memiliki makna atau arti tersendiri. Kemudian pengakuan aktor dalam pertindak sosial itu dipengaruhi oleh modal ini, yang kenapa
tadi yang aku katakan kok modal ini sangat penting ya gitu. Modal ini sendiri dapat dipertukarkan dengan modal lainnya. Kenapa kok bisa dipertukarkan? Nah, seperti contoh ya, seorang pengusaha kan pastinya mempunyai modal, yaitu yang pertama modal ekonomi. Kemudian pengusaha tersebut dapat menukarkan modalnya dalam bidang politik lah kok. Kenapa bisa dalam bidang politik? Jelas dong, dia mempunyai modal yang sangat besar untuk memasuki bidang politik tersebut, sehingga dari modal ekonominya tersebut dia dapat menduduki kursi legislatif atau eksekutif. Kenapa bisa? Jelas dong, yang utama yaitu modal ekonomi tersebut ya dapat dipertukarkan dalam bidang ekonomi, sehingga ia dapat menduduki kursi legislatif atau eksekutif tersebut. Nggak hanya itu sih, banyak ya, ada modal sosial bisa dipertukarkan oleh modal budaya ya, seperti dalam masyarakat. Seperti itu sih, masih banyak lagi contoh-contoh modal yang dapat dipertukarkan dalam masyarakat, tidak hanya tadi yang udah aku sebutkan.